Lagi belajar buat UTS ya? Iya nih, tapi aku masih bingung. Aku belum paham tentang service strategi sama service design. Kalian paham nggak? Ya tuh tentang service strategi gimana ya? Kamu paham nggak, Alif? Kurang lebih paham sih. Apa? Kamu nggak paham nih? Iya, Apa? Kamu mau bisa tanya apa? jelasin nggak service strategi itu apa? Kalau dari pengetahuan aku, service strategi itu merupakan tahapan yang paling awal dalam IT service management, di mana penyedia layanan TI itu merumuskan 4 hal. Yang pertama, perspektif, position, plans, dan pattern. Untuk perspektif sendiri, itu isinya itu visi misi layanan TI, ada tata nilai, sasaran, dan tujuan dari layanan yang akan kamu gunakan, yang akan kamu sediakan. Terus untuk position itu, kamu menargetkan, kamu menentukan target pasar yang akan kamu targetkan terhadap layanan yang akan kamu buat. Terus untuk yang plans dan pattern itu kamu merumuskan layanan-layanan apa saja yang akan kamu berikan kepada pelanggan. Itu Oh, terus tujuan dibikin service strategi itu apa? manfaat. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama itu menjadikan TI sebagai suatu aset yang strategis. Terus yang kedua, membuat departemen TI berpikir dan bertindak secara sistematis dan strategis. Yang ketiga, membantu memastikan hubungan antara aktivitas penyedia layanan TI dengan luaran penting yang diharapkan pelanggan. Jadi, layanan yang akan kamu buat itu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Terus yang keempat, membantu penyedia layanan untuk mempunyai pemahaman yang jelas tentang jenis dan tingkatan layanan yang mampu memuaskan pelanggan. Kemudian yang terakhir, memungkinkan penyedia layanan merespon perubahan lingkungan bisnis secara cepat dan efektif. Tuh. Oh, terus kalau misalnya udah tahu nih tujuan dan manfaatnya, buat implementasiin service strategi, itu kan pasti ada proses-prosesnya tuh. Apa Benar. tuh yang harus kita lakuin? Nah, proses-prosesnya sendiri itu ada 5. Ya, urutannya yang pertama, untuk urutannya sendiri yang pertama itu manajemen strategi, atau istilahnya itu strategi management for IT service. Nah, kegiatan yang dilakukan dalam proses ini yaitu mendefinisikan pasar, mengembangkan penawaran, pengembangan aset strategi, dan persiapan implementasi strategi. Selanjutnya yaitu manajemen portofolio layanan. Nah, di sini prosesnya itu menentukan semua layanan yang dapat disediakan oleh penyedia layanan. Nah, layanan ini bisa saja layanan baru atau layanan lama yang ingin dirubah. Setelah manajemen portofolio layanan ini selesai, akan menghasilkan layanan yang telah dibahas tadi itu apakah akan dimunculkan atau tidak. Nah, kalau layanan tersebut akan dimunculkan, yaitu lanjut ke proses demand management atau pengelolaan permintaan. Nah, proses ini menjaga keseimbangan antara konsumsi layanan dan pengirimannya. Nah, di sini tujuannya itu untuk menghindari risiko. Contoh, misal risiko yang paling besar itu kekecewaan konsumen karena layanan kamu buat itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen. Nah, seperti itu. Nah, setelah demand management, proses selanjutnya yang keempat yaitu manajemen keuangan. Nah, setelah kamu membuat layanan yang akan kamu buat, terus hal-hal apa saja yang ingin kamu adakan dalam layanan tersebut, tentunya ada budget kan, ada anggaran kan. Nah, tujuannya untuk manajemen keuangan ini untuk mengoptimalkan biaya layanan TI sambil mempertimbangkan kualitas dan faktor risiko. Nah, aktivitasnya dalam manajemen keuangan ini ada 3, yaitu budgeting, accounting, dan charging. Nah, setelah keempat proses tersebut selesai, proses yang terakhir yaitu manajemen hubungan bisnis atau istilahnya business relationship management. Nah, berkaitan dengan membangun hubungan yang baik antara penyedia layanan dan pelanggan dengan memastikan bahwa layanan memenuhi kebutuhan pelanggan. Gimana? Udah paham? Lumayan sih, tapi kan abis service strategi itu kan ada service design. Nah, aku juga belum paham yang bagian service design itu apa. Oh, jadi di sini aku udah merangkum nih tentang service design. Jadi tadi kan dalam service strategi ada yang namanya portofolio. Nah, di service design itu adalah tahapan di mana manajemen layanan IT mulai memastikan rencana-rencana layanan yang udah ada di dalam service portofolio
itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Itu mulai dari dia mendetailkan tentang arsitekturnya, sistem-sistem layanannya, lalu proses laporan dan cara melakukan dokumentasiannya. Nah itu lebih ke tujuan service design ini untuk merancang layanan baru atau layanan yang udah ada tadi, itu agar sesuai dengan layanan-layanan lain yang udah ada, serta arsitektur teknologi dan sistem manajemennya itu sesuai dengan organisasi. Terus manfaat dari bikin service design itu apa? Banyak sih manfaat dari pelaksanaan service design. Itu diantaranya itu memudahkan perulangan program yang sama atau mirip, lalu kemudahan monitoring dan mereview kualitas dari layanan, meningkatkan IT governance, manajemen layanan yang lebih efektif, serta mendukung proses pengambilan keputusan. Oh gitu. Jadi kan kalau misalnya kita mau implementasiin service design itu pasti ada proses-prosesnya. Nah itu apa aja tuh kira-kira? Oh, jadi dalam pengimplementasian service design itu berdasarkan ITIL ada 11 proses. Yaitu yang pertama service catalog management, lalu yang kedua ada service level management, yang ketiga supplier management, keempat availability management, kelima capacity management, keenam risk management, ketujuh ada IT service continuity management, yang kedelapan ada information security management, yang kesembilan ada arsitektur management, lalu yang ke-10 ada compliance management, yang ke-11 ada design coordination. Jadi proses-prosesnya itu mulai dari kamu mendeskripsikan katalog dari service layanan yang kamu punya, sampai dengan mengkoordinasikan semua proses yang ada di tahapan tersebut. Oh gitu. Oke deh, aku jadi lumayan ngerti sekarang service strategi sama service design. Terima kasih ya Iqbal, Alif, dan Muslim. Sama-sama, semoga UTS-nya lancar. Amin. Gantung.